Jadi definisi emosi itu adalah menyatukan dua fase yang tidak saling terpisah. Ya. Dalam suatu satuan larutan yang tercampur ya, terdispersi ya. Inilah gula minyak dalam air. Fase air adalah fase pelarutnya, ini adalah fase yang dilarutkan. Di susu itu adalah salah satu contoh emulsi ya. Dan dalam susu itu ada minyak dalam air, terdispersi sempurna sehingga tidak terlihat ya butiran minyaknya, kecuali kalau diamati dengan besaran tertentu. Kecuali kalau misalnya susunya dipanaskan ya, maka akan terpisah minyaknya dan airnya ya. Jadi akan creaming, misalnya minyaknya di atas ya, kemudian di air di bawah ada fase air. Ini contohnya ya, si minyak dalam air tadinya terpisah dengan emulsifier, dengan pemutaran ya, homogenisasi, maka menjadi percampuran. Untuk supaya stabil maka dibutuhkan emulsifier ya. Jadi emulsifier itu adalah dia zat yang punya dua gugus polar dan gugus non polar. Jadi ini kalau dibuat gambaran dalam bentuk droplet emulsifier ya, ujung luar adalah larut dalam minyak, bagian dalam adalah larut dalam air. Jadi punya dua gugus sehingga bisa menyatukan itu dua fase yang terpisah tadi, sehingga kemudian nanti kan jadi stabil ya. Untuk mencampurkannya dibutuhkan homogenizer ya. Jadi dimungkinkan dengan kecepatan tinggi. Homogenizer itu yang ultra itu kecepatannya bisa sampai 25.000 rpm per menit ya. 5.000 putaran per menit, sehingga sangat tinggi kecepatannya. Kemudian bisa membentuk sistem emulsi yang ukuran dropletnya super lembut ya, mikron, bahkan bisa ukuran nano. Jadi gugus polar dan gugus non polar yang dimiliki oleh satu emulsifier. Kalau ini gugus polarnya di luar ya, yang terikat dengan fase pembawanya air, dan kemudian gugus non polarnya di dalam. Nah, alasan penggunaan emulsi untuk membuat formulasi tunggal yang komponen bentuknya tidak dapat bercampur ya, buat krim, buat lotion, untuk mengontrol flavor. Flavor itu biasanya larut dalam minyak, sehingga kemudian dibuatlah sistem pembuangannya dalam air ya. Kayak apa? Minyaknya tidak hilang, tidak lepas. Flavor itu dia gugus non polar biasanya, semi, tidak non polar tapi semi non polar. Kalau tanpa diikat dengan sistem emulsi, maka flavornya akan bersifat volatil, menguap, hilang. Dan untuk mengatur kondisi fisik produk di tekstur dan tingkat kekentalannya, akan produksi mengurangi risiko bahan beracun, misalnya bagi bahan temperatur sudah digunakan air ya. Ini dalam aplikasi zat aktif yang membunuh insektisida ya, itu zat aktifnya itu adalah misalnya larut dalam minyak, kemudian dimasukkan dalam fase air sehingga emulsi minyak dalam air. Untuk mengurangi risiko keracunan dalam aplikasi untuk insektisida.
dalam pangan. Ini kita sudah sering mengkonsumsi sistem emulsi ya, margarin, ya, es krim, mayones, ya, dan susu sendiri, ya, dan sari buah. Ya, sari buah sekarang sistemnya, sari buah sekarang tuh kan ada jenis sari buah yang apa itu yang jernih, ada sari buah yang kental. Itu sistem emulsi, ya. Di warnanya kan warna apa itu rata gitu warnanya itu ya. Itu sistem emulsi. Contoh ya, minyak dalam air, susu, latek, mayones, es krim, santan, lotion, ya. Kemudian kalau air dalam minyak, ya, mentega, margarin. Di fase pembawanya minyak, sabun, ya. Air dalam minyak, gulai kacang, krim, ya. Ini masing-masing bila ada emulsifiernya ya, oil and water dan water and oil. Emulsifier ada yang alami, ada yang sintetis nanti kita. Ini kita lihat apa itu strukturnya seperti ini ya. Water and oil, di fase bawahnya air, oil. Kalau ini oil and water, fase bawahnya adalah water. Berdasarkan ukuran partikel, pengaruh ukuran partikel emulsi, ya. Jadi yang ukuran makro itu ukuran besar ya, itu dua fase bisa dipisahkan. Tapi kalau ukurannya itu super mikro, bahkan di sini adalah 0,05 mikro, itu adalah ukuran nano di sini ya, 500 nano. Ini ukurannya dia adalah lembut sekali sehingga transparan dia. Ukuran mikro di sini putih susu ya, di ukurannya itu lebih dari 1 mikron. Jadi kalau buah biasanya sari buah itu di sini ya, di atas 1 mikron. Hingga sari buah sekarang itu bentuknya warnanya adalah warna buahnya, warna buah tapi dia merata. Misalnya warna jambu berarti ya warna apa itu merahan pink ya, rata. Ini semakin kecil ukuran, warnanya semakin jernih, akan transparan. Ya. Jadi materialnya sama, tapi kan ketika dibuat ukuran yang lembut, ya warnanya semakin transparan. Kenapa? Karena ya partikelnya ukurannya kecil, ya. Partikelnya ukurannya kecil, sehingga membuat transparan. Nah, emulsi yang gagal itu ya deemulsifikasi, ya, jadi rusak dia, creaming di atas, ya, minyaknya di atas, airnya bawah. Ya. Dan inversi, deemulsifikasi adalah satu proses pemecahan emosi. Ya. Proses yang terjadi pada emosi adalah terkoagulasinya fase terdispersi dan sistem emosi yang bersangkutan. Ya. Ini kalau emosi yang bagus kan ini bentuk terdispersi, minyak dalam air atau air dalam minyak. Lokulasi itu bergabung, ya, kecil gabung dalam besar, ya, nempel seperti ini ya. Kemudian koalesen ini butiran-butiran kecil ini menggabung menjadi satu, menjadi butiran besar, koalesen. Ya. Nah, ini, ya. Kemudian creaming,
Creaming itu ya menyatu, mengumpul di atas ya. Kemudian outward refining. Ya. Jadi ini apa itu bentuknya sebagian pecah, sebagian utuh, ya, tapi sudah mulai rusak. Kalau yang bleaching ini nggak ada globulanya, globulanya menjadi satu. Kalau creaming masih globula-globula ya di atas, tapi kalau bleaching dia sudah apa itu. Nah, kadang kondisinya apa itu ketika ini materialnya adalah padat, dia adalah di bawah sedimentasi, mengendap. Ini proses ketidakstabilan emosi sehingga harus hindari proses kerusakan ini. Jadi populasi tadi butiran kecil, terus kemudian menjadi butiran besar ya. Kalau di populasi itu masih bisa dikembalikan. Kolesterol tidak bisa dikembalikan. Bagaimana mau kembalikan? Misalnya dikocok gitu kan ya. Obat biasanya masih termusi, biasanya digunakan obat dan sedimentasi atau masih populasi, jadi kembalikan bisa dengan dikocok. Tapi kalau udah kolesterol di sini tidak bisa kembali. Ya, jadi deemulsifikasi tadi definisinya ada. Deemulsifikasi terjadi dari dua reaksi yang berurutan, di mana laju reaksi keseluruhan ditentukan oleh reaksi yang punya reaksi yang paling rendah. Intinya itu ya, flocculasi, coalescence, kemudian creaming, ya, baking, sedimentasi. Nah, beberapa kondisi yang pengaruhi koagulasi dan flocculasi ya, warna, pH, kekeruan, ada susunan mineral, suhu, kecepatan lama pengadukan, sifat dan jenis koagulan dan koagulan yang digunakan. Koagulan yang umum digunakan adalah polielektrolit, yaitu polimer yang terdiri dari monomer-monomer yang bermuatan listrik atau mengandung yang dapat ionisasi. Bisa dari kelompok karbohidrat, lemak, protein. Nah, ya, ini istilah-istilah saja di dalam flocculasi ya. Jadi apa flocculasi itu? Butiran-butirannya bergerombol ya, kecil, besar bergerombol menjadi satu. Ya, perlu diketahui bahwa larutan itu mempunyai gerak acak ya, atau gerak Brown. Karena perbedaan muatan tadi ya, air dalam minyak berarti perbedaan muatan yang polar dan non polar. Jadi gerak acak itu kemudian menyebabkan bergabung ya. Kalau dia tidak stabil, kalau stabil gerak acaknya konsisten. Jadi proses tersebut lambat laun akan menyebabkan populasi barigenetik tidak berguna dalam proses penanganan. Baik. Yang peri, kemudian ortokinetik, adanya perbedaan kecepatan dalam cairan menyebabkan partikel bergerak dengan kecepatan berbeda dan mengakibatkan benturan. Benturan menyebabkan sobekan pada sebagian partikel sehingga partikel menempel satu dengan lain. Sehingga berlanjut terus akan menjadi penggumpalan. Ya. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak stabilan emulsi, komposisi bahan tidak tepat, tidak cocokan bahan, kecepatan dan waktu pencampuran tidak tepat. Nah ini Anda membuat mayones misalnya yang kecepatan pengadukan tuh itu harus diatur ya. Awalnya kecepatan rendah, biasanya kalau sudah dicampur rata baru kemudian kecepatan tinggi. Kemudian tidak sesuai rasio antara fase terdispersi dengan dispersi, jadi ada rasionya ya. Biasanya itu ya sedikit, itu rasionya itu ya sekitar 5%. Ya. Minyak dalam air itu komposisi minyaknya 5, keseluruhannya adalah air 95. Atau sebaliknya air dalam minyak. Pemanasan dan penguapan yang berlebihan, jumlah pemilihan emulsi tidak tepat. Nah, di sini
Untuk emulsifier tadi berbeda ya, minyak dalam air dan air dalam minyak, jenisnya berbeda. Proses pembekuan kadang kemudian menyebabkan emulsinya menjadi rusak. Guncangan mekanik atau getaran, tidak seimbangan densitas, ya. Reaksi antar dua atau lebih komponen dalam sistem emulsi, penambahan atom asam atau senyawa elektron. Ini banyak faktor ya. Nah, pengujiannya bagaimana untuk stabilitas emulsi? Pengamatan ukuran partikel, ya. Pengamatan dapat dilakukan dengan mikroskop. Ukuran partikel menjadi lebih besar atau ukuran siluet dapat menunjukkan emulsi tidak stabil. Jadi diamati hari pertama, hari kedua, mungkin selama 10 hari atau bulan ukuran partikelnya. Nah, pengukuran tadi pertama dengan ukuran partikel, kemudian ukuran stabilitas relatif emulsi. Stabilitas relatif emulsi dapat diukur dengan penggunaan tabung reaksi. Nah, sistem emulsi, maksudnya emulsinya dimasukkan dalam tabung reaksi 10 mili, kemudian didiamkan beberapa lama dan kira-kira 1 pekan. Selanjutnya diamati skim yang terbentuk dan dihitung volume skim berdasarkan perhitungan berikut, ya. Stabilitas dalam persen adalah 10 dikurangi volume skim tadi yang itu terpisah, ya, bagi 10 kali 100. Ini salah satu contoh aja untuk mengukur stabilitas emulsi. Jadi tergantung kalau misalnya itu flavor, ya, flavor untuk zat aktif, ya, segi aktif pangan, gimana mengukur stabilitasnya, ya, retensi flavor itu, ya. Retensi flavor atau retensi bahan aktif, ya. Jadi kemampuan mengikat flavornya seperti apa, ya. Jadi diukur hari 0, hari ke 1, 2, 3 atau 0 dan 1, 2, 3 pekan gitu kan, ya. Nanti dilihat retensi flavornya atau retensi bahan aktif, kemampuan mengikat bahan aktifnya. Flavor itu biasanya menggunakan ukuran volatile reduction substance. Nah, di pengurangan itu komponen volatil. Yang pertama misalnya 10, kemudian setelah itu berkurang dari 9 menjadi 8, berarti itu berkurang retensi flavornya. Dari VOC volatile reduction PRC, reduction PRS, reduction substannya. Kalau bahan aktif ya berarti dilihat bahan aktifnya, misalnya kurkumin, dilihat kurkuminnya berapa, tingkat berapa, ya. Salah satunya bisa dengan menggunakan ukuran dan stabilitas relatif dan viskositas. Viskositas ini juga ketika emulsinya rusak, ya, fase internal bisa dengan fase eksternal, maka stabilitas emulsi jadi pecah, viskositasnya juga akan berubah. Jadi perubahan viskositas emulsi dari kita semula menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada sistem emulsi. Di awal nanti berapa viskositasnya diukur, kemudian setelah simpan dengan waktu berapa. Jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk stabilitas emulsi, pengendalian bahan-bahan pembuat emulsi sebelum proses pembuatan, ya, pengendalian. Jadi tadi untuk bahan stabil itu ya bisa dari golongan karbohidrat, lemak, protein, maka nanti dipilih mana yang cocok, mana sesuai. Maka golongan karbohidrat seperti maltodextrin atau padi, juga bisa, atau golongan lemak misalnya lecithin, ya. Dan golongan protein misalnya whey protein konsentrat, jadi beda-beda. Ini ditentukan juga dari bahan yang diemulsikan. Kalau misalnya dia golongan bumbu-bumbu biasanya
bahan pengikatnya adalah kelompok protein. Nah, protein di samping mengikat dia juga memberikan aroma yang mendukung bumbu-bumbu itu. Ya. Misalnya apa? Bumbu dari kemarin ada penelitian dari jamur tiram, ya, sebagai bumbu instan. Nah, ini kan kalau dibuat sistem emulsi, ya, harus diikat. Dan pengikatnya apa? Yang protein. Nah, protein itu membantu sampai mengikat, dia juga membantu pembentukan aromanya. Nah, kalau bumbu biasanya dibentuk sistem bubuk, ya, enkapsulasi. Jadi membuat enkapsulasi itu pertama membuat sistem emulsi dulu, ya, dibuat sistem emulsi baru setelah itu dikeringkan. Ya, karena tadi emulsi itu mampu mengikat bahan aktif masuk flavor, ya, bumbu-bumbu, ya. Nah, kalau tidak dibuat sistem emulsi nanti ketika dia dibuat bubuk, ya, nanti sama aja, jadi itu lepas nanti aromanya, tidak terikat di situ. Jadi kalau dibuat sistem emulsi, dia selama penyimpanan dia awet, baru mulai terlepas aromanya atau flavornya pada saat dipanaskan, yaitu pada saat digunakan. Jadi sistem emulsi itu adalah mengatur flavor rilis, pelepasan flavor. Permen coklat itu kan sistem emulsi juga, ya, di suhu yang padat, ya, di suhu mulut meleleh dia, terus kemudian nanti flavornya melepas, flavornya terlepas, aroma coklatnya pelan-pelan. Jadi kemudian memiliki waktu lama untuk dirasakan. Jadi kalau pelepasannya cepat, nanti waktunya singkat untuk dirasakan. Jadi itu sistem emulsi itu akan mengatur pelepasan flavor. Nah, termasuk juga kalau dalam obat itu biasanya obat itu pelepasannya kan nanti di ini, ya, di lambung sudah mulai lepas, ya, karena terurai, ya. Nah, kalau misalnya ingin pelepasannya nanti adalah di usus, ya, tidak di lambung, ya, berarti dicari matrik pembawa dari zat aktif itu sehingga kemudian nanti lepasnya pelan ketika baru di usus. Ini contohnya misalnya adalah untuk bakteri asam laktat, ya, ibal. Itu kan kalau bisa kan dia di lambung bertahan dan kemudian di usus dia baru lepas. Nah, kemudian berkembang biaknya nanti di usus. Kalau lepasnya itu di lambung, itu balnya itu tidak berfungsi karena dia sudah rusak. Nah, itu sistem emulsi, bagaimana membuat enkapsulasi dari bakteri asam laktat. Ya. Atau kalau membuat bentuk cair berarti sistem emulsi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi sini, ya, pemilihan jenis dan jumlah emulsifier, jenis dan jumlah stabilizer. Apa bedanya emulsifier dengan stabilizer? Kalau emulsifier tadi menyatukan dua fase terpisah, kalau stabilizer ini memperkokoh sistem emulsinya. Nah, biasanya dengan stabilizer istilahnya ada flokulan, ada stabilizer, ada penstabil, di golongan karbohidrat, lemak, dan protein. Masih juga ada yang dari golongan sintetis. Pengendalian sistem pengendalian selama proses buatan emulsi, pemilihan peralatan yang tepat, penyelesaian suhu, tekanan, waktu, pencampuran, dan saat proses emulsifikasi. Nah, dan pengendalian setelah emulsi disimpan dalam suatu tempat, terlindung dari sinar matahari, terhindar dari goncangan mekanik. Jadi di sini metode emulsi nanti juga menentukan kualitas dari sistem emulsi. Ya. Emulsinya, ya. Jadi ya, emulsifier akan mengemulsi. Nah, emulsifier dari cair polar dan non polar, ya. Emulsifier tadi berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga dari sintetik.
Tumba itu dari kedelai. Apa itu? Dan dari minyak sawit itu komponen olein itu juga bisa sebagai emulsifier, ya, fraksi olein dari minyak sawit. Dan dari hewan apa itu telur itu ya, listin telur ya. Sintetik, kalau sintetik nanti apa itu buatan ya. Contohnya adalah twin dan span. Twin dan span. Ya. Twin itu adalah untuk emulsi minyak dalam air, kalau span adalah emulsi air dalam minyak. Nah, jenis emulsifier ini yang alami ya dari tumbuhan ya, Acacia gum atau gum Arab. Acacia gum merupakan emulsi berasal tanaman, banyak digunakan untuk emulsi obat-obatan terutama oil and water. Salah satu sebabnya adalah lengket sehingga sama sekali tidak baik bila Acacia gum digunakan untuk pembuatan emulsi domestik yang dioleskan seperti lotion dan krim. Di gum Arab itu lengket ya. Tapi untuk stabil bagus sistem emulsi. Nah, biasanya di sini digunakan untuk obat. Ini buat tablet itu, tablet padat. Itu bahan pengikatnya bisa dari gum Arab. Bahan aktifnya apa di obat itu, kemudian bahan pembawanya adalah gum Arab. Karena kalau obat kan ditelan langsung ya, jadi beda dengan misalnya untuk krim ya dicicipi nanti lengket semua. Nah, dua agar-agar, ya, agar-agar juga merupakan emulsifier. Banyak juga untuk obat-obatan dan juga makanan. Berasal dari tanaman rumput laut. Jadi agar-agar ini punya kelebihan, dia menjadi gel pada suhu 40 dan akan kembali meleleh apabila dipanaskan. Garam empedu, penambahan kuning telur bersama dengan garam empedu akan menghasilkan emulsifier yang baik. Contoh penambahan emulsifier garam empedu adalah pada emulsi benzen dan air, minyak bunga matahari dan air, serta minyak ikan dan air. Dalam tubuh manusia, garam empedu digunakan mengemulsi lemak pada tubuh yang kemudian akan diserap oleh dinding usus. Ya. Jadi ternyata tubuh kita itu dia sistem ya. Jadi dari empedu nanti akan keluar hormon itu berupa garam yang nanti akan mengemulsikan lemak pada tubuh yang kemudian diserap oleh dinding usus. Karbohidrat ya sebetulnya tadi gum Arab, rumput laut jenis karbohidrat, tapi kalau secara spesifik karbohidrat di sini ya contohnya adalah dextrin, maltodextrin. Supaya yang baik gunakan karena kemampuannya dapat menurunkan tegangan antar rekan. Kolesterol juga merupakan salah satu emulsifier yang agen yang baik ya untuk water and oil. Kuning telur gunakan untuk emulsifier agen dalam makanan terutama pembuatan kue, roti, mayones dan lain-lain ya. Jadi sistem adonan yang kompak, yang kokoh itu karena tadi peran daripada kuning telur. Gelatin sifat yang mirip dengan agar-agar, hanya saja gelatin lebih cepat menjadi dibandingkan agar-agar. Gelatin menggunakan bentuk makanan dan hati-hati untuk gelatin yang produk dari hewani masih pilih kehalalan. Lecithin tadi dapat pada biji-bijian yang digunakan untuk emulsi oil and water. Pektin, emulsi yang dihasilkan dari pektin bernampak kasar. Pektin berasal tumbuhan, penggunaannya sebaiknya dikombinasikan dengan emulsifier lain. Kombinasi pektin dengan Acacia gum hasilnya akan jauh lebih baik. Ya. Polyhydric alkohol ester dan ether ester, polyhydric alkohol ester dan ether ester
yang berbentuk cair banyak digunakan untuk industri tekstil, tas, kosmetik, dan beberapa pula untuk dimakan. Sedangkan yang berbentuk padat banyak digunakan untuk pembuatan pasta dan krim. Sebagian dari jenis emulsifier ini dapat digunakan dalam air sadah karena tidak akan terpengaruh oleh kalsium. Nah, contoh emulsifier ini adalah glyceryl monostearat, glyceryl mannitol, olea, dan lain-lain. Salah satu produk turunan sawit juga ada ya. Dan sabun alkali 1 logam, sabun yang merupakan gabungan dari asam, lemak, dan hidroksaminum. Kalau emulsifier atau emulsifier yang agen bentuk padat, kebanyakan dari solid emulsifier memberikan emulsi yang agak kasar yang bersifat sementara. Contoh kalau untuk pangan ya. Kemudian sulfated dan sulfated emulsifier, sulfanoat dan sulfat emulsifier. Perbedaan mendasar dari dua jenis emulsifier yang agen adalah sulfated emulsifier terdiri dari belerang sulfur di mana karbon disambungkan dengan sulfur oleh oksigen. Pada sulfanoat emulsifier, sulfur langsung disambungkan dengan karbon. Minyak sulfated bila dilakukan proses sulfanifikasi akan efektif dalam media yang bersifat asam lemah. Ini beberapa contoh emulsifier. Larut hidrotropik. Larut hidrotropik memiliki rumus umum NaCl3m. M merupakan natrium, potasium, kalsium, litium, atau grup amonium, sementara R adalah rantai parafin atau kelompok aromatik. Beberapa contoh pelarut hidrotropik adalah sodium kalsium sulfonat, kalsium silin sulfonat, kalsium lignit sulfonat, dan lain-lain. Nah, pemilihan emulsifier ya. Jadi memilih emulsifier, kita menentukan emulsifier itu dengan melihat nilai HLP, hidrofil, lipofil, balance ya. Ini contoh tabel HLP ya, hidrofil, lipofil, balance. Jadi kalau nilai HLP 4 sampai 6 itu untuk emulsi water and oil. Semakin tinggi ya, dia semakin dibutuhkan oleh oil and water. Kalau HLP-nya rendah untuk water and oil, contohnya span tadi, span itu nilai HLP-nya rendah, kurang dari 10 biasanya. Kalau yang HLP dari oil and water itu di atas 10, yaitu untuk golongan twin. Ya. Deterjen sendiri juga emulsifier. Ya. Emulsifier atau bahasa lainnya itu surfaktan sama. Ini biasanya istilah emulsifier untuk pangan, surfaktan itu untuk non-pangan. Jadi buat sabun itu sebetulnya kan dia hanya emulsifier aja atau surfaktan aja dia. Surfaktan fungsinya apa? Nanti untuk mengangkat kotoran. Ketika dilarutkan dalam air, surfaktan yang dalam air tadi akan mengangkat kotoran. Kotoran itu biasanya kan dia lemak ya, golongan lemak. Jadi deterjen sendiri adalah surfaktan ya, di mana nilai HLP-nya adalah 13 sampai 15. Kemarin membuat sistem emulsi minyak dalam air menggunakan emulsifier golongan twin 80. Golongan di atas nilai HLP 10 itu twin ya, kalau kurang dari 10 itu span. Kemudian jenis emulsifier. Dan nanti emulsifier itu untuk mendapatkan nilai HLP tertentu bisa dicampur-campur dua emulsifier misalnya. Contohnya tadi garam modul dicampur dengan apa tadi ya, nanti akan diperoleh HLP tertentu. Nilai HLP ini, keseimbangan hidrofilik kovalent ini menghitung keseimbangan karakteristik hidrofilik lipofilik dengan molekul
emulsifier pada skala numerik. Ya. Nilai HB untuk emulsifier non-ionik dapat dihitung dari komposisi teoritis berat molekul atau dengan data analitis seperti bilangan penyabulan dan bilangan masanya. Kalau yang di teknik kimia biasanya dia untuk membuat emulsifier itu dengan melihat nilai ini dia akan tahu nanti nilai HLB jadi akurat. Ya, ini variasi dari kondisi jumlah residu emulsi dan kemudian nilai HLB dari emulsifier. Tadi ya, ini oil and water, ini water and oil. Biasanya pakai standar Britishnya itu 10. Kalau di atas 10, HLB 10 itu oil and water. Contohnya twin. Kalau kurang dari 10, water and oil. Nah, contohnya adalah span. Ini kalau yang sintetis ya. Kalau yang alami tadi golongan tubuhan, golongan hewan, ya. Dan kemudian emulsifier yang aman termasuk produk yang itu diizinkan ya, lolos dari FDA. FDA itu Badan POM-nya Amerika, kalau ini BPOM ya. Nah, kedua harus memiliki fungsi yang pas untuk produksi produk mengizinkan dan ketika secara kimia stabil, karena emulsifier dengan sendirinya akan memiliki muatan. Dia tidak bereaksi, tidak berbau, tidak berasa dan berwarna. Kenapa? Karena kalau berbau nanti mengurangi nilai produk, berwarna juga merusak karakteristik produk asli. Ya. Tapi kebutuhan HB untuk emulsifikasi minyak yang mau digunakan dalam aplikasi pangan, contohnya ini ya, asam laurat, HB-nya 16. Tadi HLB tinggi untuk apa? Emulsi minyak dalam air. Lemak kakao ternyata HLB-nya rendah. Jadi untuk membantu emulsi air dalam minyak. Ya, ini nilai HLB ya. Nah, lalu ini untuk emulsifikasi nilai HLB ini harus diperhatikan. Nah, kadang ini digabung-gabung ya. Misalnya asam laurat digabung dengan misalnya apa ya, sunflower misalnya, nanti diperoleh nilai tengah misalnya 10 HLB-nya misalnya, juga bisa ini. Nah, ini tentu bukan semata-mata menggabungkan untuk mendapat nilai HLB, tapi juga untuk melihat karakteristik dari produk yang diinginkan misalnya ya, mungkin lebih lembut produknya ya, tujuan-tujuan lain terkait di sifat-sifat yang lain. Nah, jadi teorinya untuk emulsifikasi, sekarang teknik emulsifikasinya ya, secara tahapan, waktu, teknik, dan kondisi proses ya. Nah, jadi emulsifikasi dilarutkan secara langsung dalam air, kemudian tambahkan minyak dengan diaduk pelan-pelan. Jadi masalah cara ya, masalah cara itu bisa dicampur bersatu langsung ya, atau dicampur sedikit-sedikit, diaduk pelan-pelan. Ya. Biasanya cara yang spontan diaduk langsung jadi satu itu kurang bagus hasilnya. Tapi kalau ditambah sedikit dicampur akan lebih bagus. Sabun atau itu sistem emulsinya adalah dengan metode Nassen stroke. Ini untuk mampangan ya. Nah, selama metode tadi ada campur satu, misalnya untuk
Metode ini khususnya cocok untuk mempersiapkan nasi makanan, contohnya mana mayones dan selain yang mengandung minyak sayur. Ya, tambahkannya bergantian. Kemudian teknik dan waktu pencampuran, misalnya emulsifikasi dari minyak zaitun 10%, sabun 0,5 dan air 89 akan lebih efektif bila dilakukan homogenisasi langsung di mana lalu dengan tahap mixing. Jadi ini ada juga teori campur jadi satu, tidak dicampur sedikit atau bergantian tapi langsung dicampur jadi satu. Jadi semua dimasukkan dalam satu wadah kemudian dihomogenisasi. Kemudian penambahan emulsifier sebesar 1, 5 dan itu ternyata pengadukan dengan emulsifier memberikan hasil yang lebih baik, diikuti dengan pengadukan turbin, polymer dan terakhir coupler. Masalah waktu dan teknik pencampuran. Pengaruh bahan, ya, campuran minyak atau kerosin dengan larutan mengandung air dari sodium iliat, sodium renat, sodium butirat atau resin petroleum akan menghasilkan emulsi oil and water jika diagregasi dengan sistem kaca dalam silinder kaca. Ini memang teknik emulsi ini metode pengadukannya, ya. Volume pengadukan dan sebagainya kan berbeda. Peralatan ini, ya, ini mixer, sebetulnya mixer biasa pun bisa, tapi biasanya kalau ini dia model anunya beda, pisau agitatornya berbeda. Kalau ini untuk cup mixer, ya. Batang pengaduknya juga beda-beda. Mixer dengan propeller, jadi seperti ini kan, dia posisinya seperti ini, tapi dia bisa mencampur semua bahan dengan cepat mudah karena akan terjadi perputaran bahan seperti ini, ya. Menyebar keluar nanti ngumpul lagi. Ini propellernya 2, atas bawah, ini juga akan lebih cepat proses pengadukannya. Ini yang homogenizer yang kecepatan tinggi itu, ya, sampai 25.000 rpm. Ini buat pasta gitu, ya. Misalnya dia juga proses pencampuran di sini memang kriki-krikinya, pisau pengadukannya modelnya beda sehingga mudah bahan itu sama. Yang ultrasonik itu dengan memanfaatkan suara di sini, ya, jadi juga akan bisa mencampur suara dengan frekuensi yang sangat tinggi, nanti akan mempertahankan kualitas emulsi. Baik, kita barangkali mungkin ada diskusi. Nanti kayaknya kita perlu praktek ini, ya, emulsi pangan ini, ya. Buat mayones, nanti cari resep, Anda cari resep, kemudian cari jurnal nanti untuk membuat resep emulsi kan waktu pengadukan, cara penambahan, tentunya itu kan berbeda, ya, kecepatan pengadukan. Cari artikel jurnal untuk pembuatan mayones dengan alat apa misalnya, ya, model pengadukannya seperti apa. Mayones ada emulsi water and oil.
Kemudian juga es krim, bagaimana kita akan praktekkan ya. Es krim itu juga sistem emosi ya. Yang lebih penting nanti adalah bagaimana mengukur kestabilan mayones, kestabilan es krim ini ya. Jadi bisa dari butiran-butiran, kestabilan relatif, atau mungkin dari pelapor retensi. Itu bahan yang mudah menguap. Ya.